bersemi selamanya. Baik burukmu aku terima indah. Segala kurang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah tentunya kita kembali lagi di program spesial kita tentunya di setiap hari Rabu, yaitu kita adakan Tanya Kakan. Kita berbincang langsung bersama Bapak Kepala Kantah Kota Parepare, tentunya membahas berbagai permasalahan mengenai di bidang pertanahan tentunya. Dan kembali kita ingatkan untuk para pendengar Radio Peduli dan pemirsa TV Peduli Parepare yang nantinya akan ingin menyampaikan berbagai permasalahannya, berbincang langsung bersama Bapak Kakan, tentunya boleh berinteraksi via telepon live di 0811459969 dan juga tentunya untuk anggota atau peserta Zoom meeting kita di hari ini, selamat pagi tentunya, selamat bergabung di pagi hari ini, dan jika nantinya ingin memberikan berbagai pertanyaannya, ingin berbincang langsung bersama Pak Kakan, tentunya silakan mengaktifkan mikrofon Anda. Dan ya tentunya langsung saja kita menyapa Pak Kakan di pagi hari ini yang luar biasa, tentunya telah bersiap untuk memberikan informasi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Kakan di pagi hari ini, Pak? Ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat tentunya di 2024 ini Pak ya, semangat baru lagi yang tentunya akan kita canangkan, dan mungkin bahwa di awal tahun 2024 ini ada beberapa fokus dari pihak pertanahan Kota Parepare mungkin yang akan nanti dicanangkan di berikutnya tentunya. Iya, untuk tahun ini fokus kami terutama adalah untuk kembali untuk mengajukan usulan untuk membangun zona integritas agar mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Beberapa tahun belakangan belum bisa terlaksana karena ada sedikit kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa berhasil mewujudkan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Kemudian dari saya memang sebenarnya sudah lama juga, tapi untuk tahun ini saya akan lebih fokus untuk menyelesaikan tunggakan pelayanan yang ada selama ini. Kemudian kita juga akan fokus terutama
bagaimana untuk melayani masyarakat pengguna layanan dengan lebih baik, dengan sesuai jangka waktu di SOP, standar operasi pekerjaan, kemudian standar biaya. Kami akan berusaha untuk melayani dengan lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Baik, tentunya semoga apa yang hal yang dicanangkan Pak ya bisa terjalankan dengan baik semuanya, tentunya sesuai dengan fokus planning masing-masing juga tentunya. Dan ya di pagi hari ini kembali kita Pak ya berbincang-bincang nantinya menjawab segala pertanyaan atau permasalahan untuk warga Parepare dan sekitarnya mengenai permasalahan bidang pertanahan di pagi hari ini. Mungkin mengawali di pagi hari ini sudah ada yang ingin menyampaikan beberapa penyampaiannya kepada Bapak beberapa pertanyaannya, permasalahan di lapangan di pagi hari ini. Oke, jika belum ada yang ini menyampaikan beberapa permasalahannya di pagi hari ini, kita berbincang-bincang sedikit dulu Pak ya mengenai pertanahan atau kantah Kota Parepare. Di beberapa saya lihat Pak ya, beberapa informasi-informasi ada mengenai loket prioritas. Nah, ini mungkin loket spesial Pak ya, atau tentunya diperuntukkan untuk pengguna layanan tanpa kuasa atau penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Nah, luar biasa sekali tentunya hal yang disediakan oleh pihak pertanahan Pak ya, untuk tentunya warga masyarakat yang penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Bisa mungkin Bapak sajikan atau bagikan mengenai apa sajakah di sana yang layanan-layanan yang tersedia khususnya tadi Pak untuk penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil. Ya, Ya, untuk layanan-layanan tertentu memang kami prioritaskan, terutama yang tanpa kuasa tadi, kemudian disabilitas, lansia, ibu hamil. Kami sebisa mungkin kami akan untuk beberapa layanan, terutama 7 layanan prioritas itu seperti mungkin pendaftaran jual beli, pendaftaran peralihan hak ya, apakah hibah, waris, kemudian SKPT, kami usahakan selesai dalam 1 hari. Dan jika ada, dan untuk yang tadi yang tanpa kuasa dan lain-lain, seandainya terlambat kami akan langsung mengantar ke rumah. Jadi tidak perlu lagi datang. Jadi untuk membantu tadi beberapa keterbatasan, kantor berkomitmen untuk melaksanakan termasuk percepatan dan pengantaran produk ke rumah pengguna layanan, ke rumah masyarakat. oke baiklah. Dan layanan apa saja Kak Pak yang mungkin bisa diantarkan langsung nih ke rumah warga secara langsung? Ya, ini khusus yang tadi ya, khusus yang masyarakat prioritas ya, terutama yang tanpa kuasa. Kalau yang tanpa kuasa tapi tidak tapi bukan disabilitas dan lain-lain, mungkin tetap bisa diambil di kantor, tapi kami laksanakan percepatan 1 sampai 2 hari. Tapi untuk yang disabilitas itu yang nanti kami insya Allah kita antarkan ke rumah masyarakat pengguna layanan. Jadi yang kami prioritaskan itu terutama untuk pelayanan peralihan hak yang paling banyak ya, biasanya peralihan hak atau mungkin pencatatan roya atau penghapusan hak tanggungan. Kan kalau hak tanggungan elektronik atau mungkin itu kan nanti lewat notaris PPAT ya nanti itu. Tapi untuk yang masyarakat biasanya ngurus itu tadi, misalnya roya atau mungkin peralihan, jual beli, hibah, waris dan lain-lain. Oke, bisa menggunakan layanan yang langsung bisa diantarkan ke tujuan Pak ya. Iya, Oke. kalau misalnya terlalu lama nanti menunggu, kami akan mengantarkan ke rumah langsung, rumah masyarakat pengguna layanan. Demikian, Mbak. Baik, siap luar biasa tentunya itu tadi beberapa suatu inovasi juga Pak ya dari kantor pertanahan Kota Parepare tentunya. Dan ya kita berbincang lagi Pak mengenai hal yang selalu dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya ini Pak. Apalagi di akhir Desember kemarin kita sempat membahas mengenai PTSL ini Pak yang luar biasa mungkin penantian masyarakat yang apa ya sejak kemarin memang selalu dibicarakan ya dan juga banyak masyarakat yang bertanya-tanya pula Pak. Nah, sekarang di 2024 ini mungkin ada updatean mengenai PTSL Pak di awal tahun ini? Iya. Iya, untuk PTSL dalam hal ini adalah pendaftaran atau pembuatan sertifikat tanah yang lewat program PTSL, dalam hal ini dibiayai oleh pemerintah.
tahun kemarin kami menyelesaikan sesuai target sebanyak 567 sertifikat hak atas tanah, baik itu aset pemerintah daerah maupun tanah milik masyarakat. Sudah tuntas, sudah selesai 567, sebagian sudah dibagikan, dan untuk yang belum dibagikan akan kami bagikan di bulan Januari ini. Sisa yang dibagikan. Kemudian untuk tahun 2024 kami mendapatkan target 500 sertifikat hak atas tanah yang lewat program PTSL. Nanti silakan saja. Kemarin kami sudah menginventaris beberapa yang sudah mendaftar lewat Bapak Ibu Lurah. Nanti yang belum daftar bisa hubungi Bapak Ibu Lurah di lokasi masing-masing untuk dimasukkan. Target kami 500 bisa segera kami kerjakan dan kami selesaikan maksimal di mungkin kalau saya maksimal di bulan Juli atau Agustus. Dan 500 ini bisa kita tambah, kita maksudnya minta menambah target ke pusat dan Kanwil provinsi kalau memang animo masyarakat masih ada lagi yang perlu disertifikatkan. Demikian, Mbak Wida. Baik, jadi tentunya untuk masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya yang mungkin baru ingin mengajukan sertifikatnya untuk program PTSL, Pak ya, boleh mulai dari sekarang mungkin boleh mendaftarkan ke kelurahan masing-masing. Ya, untuk melapor ke kelurahan masing-masing dulu disampaikan, nanti istilahnya dijadikan satu dengan berkas-berkas yang lain, nanti disampaikan dari kantor lurah ke kantor kami untuk kami inventaris lagi. Dan nanti biasanya lurah sudah, Bapak Ibu Lurah dan pendamping di sana sudah mengerti mungkin kekurangan apa yang harus dilengkapi misalnya, jadi bisa lebih enak. Tapi kalau mau konsultasi ke kantor juga kami siap dengan senang hati untuk melaksanakan konsultasi, misalnya ada kekurangan apa, atau mungkin tanahnya mungkin masih bersengketa, atau mungkin sengketa batas, atau mungkin mau pengecekan dulu, ini tanah saya sudah pernah ada sertifikat atau belum ya, itu kan harus bisa juga dicek dulu. Karena biasanya karena ketidaktahuan, mungkin merasa belum pernah disertifikatkan, tapi mungkin ternyata pernah dulu orang tua sertifikatkan, tapi mungkin lupa dikasih tahu atau diberitahu ke anak, kan bisa saja kadang-kadang ya, orang tua menyimpan di lemari, tidak ngasih tahu, mungkin orang tua sudah tiada, anak berpikir, oh ini belum sertifikat, ternyata sudah pernah disertifikatkan atas nama orang tua misalnya, itu bisa juga dicek dulu di kantor pertanahan. Baik, jadi itu tadi tentunya memang beberapa hal yang mungkin masih dalam berbagai pertanyaannya, seperti sertifikat tadi, apakah ingin mengetahui atau mengecek tanah Anda sudah tersertifikat atau belum. Jadi boleh ya mendatangi kantor pertanahan Kota Parepare yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Dan ya tentunya untuk kita membahas mengenai sertifikat tanah dalam program PTSL tadi, memang sudah dicanangkan ditargetkan 500 sertifikat, Pak ya. Dan tentunya untuk masyarakat yang memang ingin melaporkan hingga saat ini boleh langsung melaporkan atau menyampaikan ke kelurahan masing-masing, dan insya Allah mungkin terselesaikan di Juli hingga Agustus nanti, Pak ya. Ya, untuk 500 yang pertama, Iya. target awal berarti selesai di bulan Agustus. Dan kalau Oke, target awal. segera dilaporkan biar bisa kita minta target, karena kalau kita terlambat meminta target juga nanti mungkin sudah habis dibagi ke kantor lain atau kabupaten kota yang lain atau provinsi lain, demikian. Jadi tentunya harap segera melaporkan ya, dan tentunya menyelesaikan berkas-berkas secepatnya juga berarti Pak ya. Bukan hanya melaporkan saja. Iya, iya. Iya, baik, siap. Tentunya semoga hal yang dicanangkan nanti ini bisa terjalankan, terlaksana sesuai dengan target masing-masing dan sesuai dengan target tanggal yang sudah dicanangkan juga ya. Nah, untuk para pendengar yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Kakan di hari ini, yang ingin kita sharing bersama, berbincang bersama Pak Kakan mengenai permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan ya, khususnya di Kota Parepare dan sekitarnya, boleh kita kembali lagi mengingatkan para pendengar Radio Peduli dan TV Peduli Parepare yang ingin memberikan pertanyaannya, telepon interaktif Anda akan ditunggu via telepon live di 0811 459969. Ya, tentunya di perbincangan kita hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Parepare yang ingin tentunya mengurus segala sesuatu di bidang pertanahan di 2024 ini. Silakan Bapak. Iya, masyarakat kami persilakan untuk datang mengurus sendiri lebih baik sebenarnya. Jadi mungkin dulu ada stigma ngurus Ya. sertifikat tanah
itu sulit atau lama atau berbelit-belit. Insya Atau Allah menggunakan ya akhirnya biasa. menggunakan kuasa ya gitu akhirnya ya menggunakan kuasa. Tapi sebenarnya menggunakan kuasa atau tidak, bahkan kalau tidak menggunakan kuasa itu tadi malah ada loket prioritas. Dan Oke. dari beberapa tahun ke belakang sebelum saya sudah beberapa kepala kantor memang sudah melaksanakan inflasi juga. Dan mungkin sebenarnya sudah semua kantor pertanahan sudah mulai berbenah karena memang itu adalah perintah langsung dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Kita dalam melayani harus benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jadi saat ini kantor pertanahan Kota Parepare juga sudah berusaha untuk selalu memberikan keterangan penjelasan mengenai prosedur, syarat-syarat, biaya dengan lebih jelas. Mungkin kemarin sempat ada beberapa kendala komunikasi, beberapa petugas kami mungkin tidak terlalu baik dalam menyampaikan, tapi insya Allah dalam tahun yang baru ini kami sudah mulai berbenah. Mudah-mudahan masyarakat yang datang ke loket pelayanan bisa mendapatkan pelayanan lebih baik, mendapatkan penjelasan yang baik, bagaimana biayanya, berapa lama jangka waktu ini diselesaikan, dan kalau ada kendala, biasanya kan masyarakat merasa sudah daftar, terus nanti tinggal tunggu jadi. Nah, kadang-kadang ada kendala, teman-teman di loket atau di kantor tidak menyampaikan ke masyarakat bahwa masih ada kendala yang harus misalnya diselesaikan. Misalnya ternyata ada di peta misalnya ada tercantum bidang tanah sebelahnya yang tumpang tindih atau dugaan tumpang tindih yang itu harus diklarifikasi dengan pihak yang berbatasan. Nah, itu kadang-kadang eh, rekan-rekan di kantor atau petugas loket tidak cepat dalam menyampaikan. Itu jadinya pemohon atau pengguna layanan merasa kok lama. Nah, itu nanti itu yang kami perbaiki, kami cepat akan menghubungi, berkomunikasi, ada beberapa kendala yang bisa kita klarifikasi. Biasanya memang ada yang bermasalah, tapi sebagian besar ternyata tidak bermasalah, hanya mungkin penempatan bidang tanah yang lama yang belum pas karena teknologi yang berbeda, peralatan dulu juga yang berbeda, kemudian dulu masih manual, belum digital, belum menjadi satu sistem koordinat, itu yang kadang-kadang di peta pendaftaran yang sekarang, di peta digital yang sekarang, masih beberapa mungkin ada dugaan tumpang tindih yang memang perlu diklarifikasi. Demikian, Mbak Wida. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa hal nih Pak ya yang memang dicanangkan di 2024 ini dan kembali kita fokuskan dari tahun kemarin hingga tahun 2024 hari ini juga. Dan ya sahabat peduli dan para pendengar TV Peduli Parepare, tentunya masih kita akan berbincang mengenai bidang pertanahan di Kota Parepare. Di akhir tahun kemarin Pak ya, di tepatnya tanggal 28 Desember 2023. Jadi menghampiri tahun baru ini Pak. Tentunya kantor pertanahan Kota Parepare ternyata melaksanakan ini Pak ya, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pembuat akta tanah wilayah kerja Kota Parepare di Kamis 28 Desember, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Bapak tentunya Pak Kakan mengambil ini ya, mengambil sumpah dan melantik dua pejabat pembuat akta wilayah kerja Kota Parepare. Jadi ada atas nama Bapak Firman SHMKN, Ibu Nabila Soraya Rahmatullah SHMKN di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare. Nah, bisa mungkin Bapak jelaskan seperti apakah Pak pengambilan sumpah pelantikan penjabat pembuat akta tanah ini? Iya, tadinya saya juga kaget ya, ini kok nambah lagi PPAT di Kota Parepare. Ternyata memang beliau-beliau berdua sepertinya asli putra-putri Parepare yang Iya. mengajukan pindah wilayah tugas ya dari Sidrap ke Kota Parepare. Dan kalau itu memang kan itu kan sudah SK dari Pak Menteri atau dari Pak Sekjen bahwa memang berarti di Kota Parepare masih memungkinkan untuk penambahan PPAT. Berarti masih banyak masyarakat pengguna atau masyarakat ataupun instansi yang memerlukan eh, peran dari masih banyak yang memerlukan peran PPAT untuk melaksanakan pembuatan akta akta tanah demikian Mbak Wida. Oke, baik tentunya apresiasi dan selamat tentunya kita ucapkan ya kepada beliau-beliau yang tentunya sudah dilantik langsung oleh Pak Kakan Kota Parepare. Semoga bisa mengemban amanah, menjalankan tugas-tugas seperti aturan yang semestinya tentunya. Iya, Dan ya, masih iya. ada.
Bisa. PPAT dalam hal ini sangat berperan besar dalam kolaborasi kita bersama dalam melaksanakan pelayanan pertanahan. Jadi kalau ingin pelayanan pertanahan bisa berjalan baik, bisa melayani dengan baik, termasuk dalam hal digitalisasi layanan yang saat ini terus digaungkan oleh kementerian, jelas sangat sangat banyak membutuhkan peran PPAT dan termasuk pihak perbankan sebagai mitra dari kantor pertanahan di daerah. Jadi selama ini kita selalu berkoordinasi dalam hal melayani masyarakat dan sampai saat ini masih sangat baik koordinasi kami dengan pihak perbankan maupun dari pihak notaris PPAT. Karena memang banyak beberapa aplikasi itu banyak yang langsung ditangani langsung atau dikerjakan langsung oleh pihak perbankan maupun PPAT. Jadi ketika pelayanan kita beralih dari manual menjadi elektronik, menjadi digital, tentu juga kita memerlukan PPAT dan pihak perbankan yang terus mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam mengikuti alih teknologi ini. Dan terima kasih di Parepare saya lihat termasuk yang sangat baik kolaborasi kami untuk melayani masyarakat. Makanya untuk beberapa layanan prioritas, alhamdulillah masih yang tercepat lah di Sulsel maupun di Indonesia misalnya. Oke, luar biasa apresiasi kita ucapkan tentunya. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung sedikit Pak ya mengenai layanan elektronik di tahun 2023 sebelumnya. Nah, apakah ada pembaruan di tahun 2024 Pak atau memang masih fokus dalam layanan elektronik di 7 layanan prioritas di dalamnya? Ya, untuk kantor pertanahan Kota Parepare dan beberapa kantor pertanahan memang nanti kami diharapkan bisa untuk mulai melaksanakan istilahnya mengeluarkan produk dalam bentuk sertifikat elektronik. Selama ini yang dikenal oleh masyarakat adalah hak tanggungan elektronik yang bentuknya sudah hanya selembar kertas yang dicetak misalnya. Jadi ke depan untuk tahun ini kami ditargetkan juga bisa menerbitkan sertifikat elektronik, baik itu melalui pendaftaran pertama kali dari yang belum sertifikat menjadi sertifikat langsung menjadi elektronik, atau alih media, sertifikat-sertifikat yang sudah ada yang pernah terbit kita alih mediakan menjadi elektronik. Memang untuk awal karena memang masyarakat mungkin masih bertanya-tanya, masih ragu. Untuk awal memang target kita yang akan kita alih mediakan dan mungkin nanti kita terbitkan sertifikat baru yang elektronik mungkin awalnya nanti di sertifikat aset dari pemerintah Kota Parepare. Insya Allah pemerintah Kota Parepare lebih mudah untuk istilahnya lebih mudah untuk menerima bahwa sekarang sertifikat bentuknya misalnya sudah bukan seperti itu lagi misalnya. Kan kadang-kadang masyarakat ragu-ragu ini kalau dipegang di tangan biasanya lebih yakin bahwa ini Betul. aman misalnya disimpan di lemari misalnya atau di berangkas misalnya. Tapi sebenarnya sistem sertifikat elektronik ini jauh lebih aman karena disimpan di server pusat maupun di misalnya kalau kita punya smartphone ya di smartphone masing-masing. Dan itu kalau ingin dicetak ya bisa kita cetak. Memang awal mulanya itu kementerian hanya ingin dalam bentuk benar-benar elektronik. Panik Tapi saja. mempertimbangkan tadi peralihan mungkin mindset, peralihan masuk tadi kekhawatiran kalau tidak pegang fisik kok rasanya belum yakin, belum aman. Makanya kemudian kementerian melaksanakan kemudian ada sedikit perubahan bahwa sertifikat elektroniknya bisa dicetak di belangko khusus yang itu memang masih sedang disiapkan oleh Perum Peruri. Jadi target awal memang biar masyarakat tidak kaget memang sementara di pemerintah kota dulu. Jadi nanti setelah pemerintah kota punya sertifikat elektronik, baru kita bisa sosialisasi bersama-sama. Oh bentuknya seperti ini loh, ini lebih aman. Tinggal misalnya dicetak, nanti ada scan-nya, bisa langsung di scan, nanti ketahuan itu pemiliknya siapa, lokasinya di mana. Dan itu sebenarnya Oke, lebih murah untuk kementerian, untuk kantor pertanahan, karena nantinya tidak banyak juga memerlukan istilahnya tempat penyimpanan arsip nah, sertifikat buku tanah dan lain-lain karena arsipnya sudah dalam bentuk elektronik cukup di iya. server yang ada di kantor kementerian di pusat. Demikian Mbak Wida.
Luar biasa. Jadi memang, sudah sangat-sangat aman nantinya, tapi memang berjalan dengan, bertahap dulu, Pak, ya, untuk di pemerintah kota dulu, baru nanti tentunya akan disosialisasikan ke beberapa daerah wilayah lainnya. Ya, beberapa Dan ya tentunya itu kota dan instansi-instansi vertikal yang ada di eh, oke. Parepare. Baik, luar biasa. Semoga nantinya Pak ya bisa ke depannya bisa memiliki feedback yang baik kepada masyarakat agar tentunya bisa dikembangkan lagi ke daerah-daerah atau instansi-instansi luar laginya tentunya. Dan ya tentunya kita berbicara tadi mengenai lain-lain elektronik, adanya sertifikat elektronik tentunya yang membuat masyarakat, tertambah lagi wawasannya. Jadi bukan hanya sertifikat yang sekarang lagi, atau yang dulu-dulu ya, yang berbentuk fisik, berbentuk kertas, yang rawan memang hilang atau rusak. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya di tahun kemarin 2023 banyak yang masih dalam, misalnya sertifikatnya berbentuk fisik, tapi ingin apakah sudah bisa di 2024 ini, membuat sertifikat elektronik sendiri seperti itu, Pak? Ya, untuk yang itu, untuk yang masyarakat kami masih menunggu arahan Oh, Pak, ya? tapi secara data, secara sistem kami sudah jadi datanya sertifikat itu kami sudah mulai pelan-pelan melaksanakan istilahnya validasi atau revalidasi. Jadi kita cek lagi sertifikat, kan kalau di masyarakat pegang sertifikat, data di kami namanya buku tanah. Nah, data-data di buku tanah dan surat ukur itu kami cek lagi, terus kami cek lagi data yang ada di fisik, di buku tanah surat ukur fisik, dengan yang ada di digital. Itu beberapa, kalau masih ada perbedaan, kami validasi ulang. Nah, itu dalam rangka persiapan. Nanti ketika misalnya kantor pertanahan Parepare sudah boleh untuk melakukan alih media maupun penerbitan sertifikat baru yang elektronik, insya Allah kami bisa lebih siap karena kami sudah melakukan persiapan dari bahkan dari sejak Desember tahun kemarin untuk melaksanakan itu tadi revalidasi istilahnya. Atau dalam hal ini kalau istilah di kementerian penyiapan pra buku tanah elektronik itu dalam rangka nanti menerbitkan sertifikat elektronik. Oh, Demikian. berarti di sini memang, kelengkapan datanya jika, misalnya semua kelengkapan datanya sudah clear, sudah baik, memang itu sudah dipersiapkan, Pak, ya, untuk nantinya ke depannya, dilaksanakan ini, sertifikat elektronik. Iya, iya. Oke, baik luar biasa. Dan ya sahabat peduli untuk Anda, itulah tadi beberapa penyampaian dari Pak Kakan di edisi Tanya Kakan hari ini. Jadi untuk Anda yang masih ingin memberikan berbagai interaktif Anda, tentunya berbagai permasalahan Anda terkait bidang pertanahan di Kota Parepare, boleh tentunya baik kami akan tunggu di via telepon live di 0811459969. Tentunya sembari kami menantikan interaktif dari para pendengar, Pak ya. Tentunya kita kembali lagi membahas mengenai beberapa pelayanan-pelayanan di kantor pertanahan Kota Parepare. Khususnya yang kemarin juga sempat selalu kita canangkan Pak mengenai tanah wakaf. Nah, bagaimana perkembangan tanah wakaf di awal tahun 2024 ini Pak? Apakah mungkin semuanya memang sudah selesai atau masih dalam ini juga proses pengurusan ya? Iya, untuk tanah wakaf dan tanah-tanah rumah ibadah yang lain itu sangat menjadi perhatian dari Pak Wakil Menteri dan kami akan terus menginventarisir mana-mana yang masih belum bersertifikat. Kemudian bahkan kami terus berkoordinasi kemarin beberapa yang lokasi tanah wakaf rencana kami juga akan audiensi akan bertemu. Kalau saya tidak salah ingat besok kami ada sedikit bertemu dengan beberapa istilahnya yang wakif ya yang punya tanah wakaf yang mungkin ada kendala kita coba selesaikan untuk segera diselesaikan dan percepatan sertifikasinya. Itu sangat-sangat menjadi perhatian Pak Wamen dan menjadi perhatian kami juga tentunya. Oke, baik tentunya memang, semoga di, tahun 2024 ini tanah wakaf semuanya atau masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya yang mungkin masih tumpang tindih tanah wakaf tersebut ya, bisa segera melaporkan ke pihak kantor pertanahan Kota Parepare. Dan telah hadir bersama kami, di Zoom kita hari ini atau anggota Zoom meeting yang telah bergabung, ada beberapa tentunya yang sudah bisa, bergabung bersama kami yang mungkin tentunya ingin menyampaikan sesuatu kepada Mbak Kakan, kita sharing bersama ya mengenai tentunya bidang pertanahan di Kota Parepare. Ada Bapak Almar, Bapak Syamsuddin juga, dan ada Bapak Fadli. Ya, yang ingin memberikan beberapa penyampaiannya boleh atau pihak-pihak dari kelurahan masing-masing. Mumpung ada Pak Kakan di sini, kita berbincang, kita sharing bersama ya.
Selamat bergabung juga kita ucapkan kepada Bapak Abdul Salam. Iya, tentunya sudah hadir bersama kami di hari ini. Baik, tentunya, sembari kami menantikan Pak ya yang ingin berinteraktif bersama kami, mungkin ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan Pak Kakan di awal 2024 ini untuk lebih fokus lagi pada pelayanan Kantor Pertanahan Kota Parepare, Pak, atau untuk masyarakat Kota Parepare, memberikan, pesan-pesannya yang ingin, apa ya, menguruskan, tanahnya ke Kantor Pertanahan, mungkin boleh, menggunakan, alur-alur pelayanan apa saja Kak? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Wida. Mungkin yang saya tahu itu beberapa banyak juga pemohon atau masyarakat itu yang ingin melakukan perubahan pencatatan penggunaan tanah. Ya, Yang mungkin tadinya di sertifikatnya itu dan mungkin awal mulanya dulu digunakan untuk tanah pertanian, perkebunan, sekarang karena mungkin melihat perkembangan di lokasi, mungkin ingin juga menjadi tanah non pertanian. Nah, oke. untuk hal seperti itu kami perlu sampaikan bahwa itu adalah kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota. Jadi tentu dalam hal melakukan pencatatan perubahan penggunaan tanah, kita akan mengacu atau berpedoman pada peta RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kota Parepare, atau kalau ada yang lebih detail lagi adalah RDTR, peta rencana detail tata ruang. Beberapa termasuk yang kota atas atau kami sedang dibahas. Jadi masyarakat perlu 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 juga perlu mengetahui bahwa RDTR maupun RT/RW itu adalah dibuat dalam rangka penataan ruang untuk mewujudkan kota Parepare yang lebih berkelanjutan. Memang kadang-kadang merasa terbatasi ya bahwa oh ini ternyata kita punya sertifikat tapi ternyata masuk ruang terbuka hijau misalnya. Itu kan berarti ada batasan-batasan tertentu, tidak boleh misalnya full bangunan atau seperti apa, atau bahkan mungkin masuk resapan air misalnya. Karena memang terus terang Kota Parepare kan sudah sangat sempit, dalam tanda kutip itu sudah sangat sempit untuk pembangunan. Jadi benar-benar pemerintah daerah, Pak Wali Kota, Pak Sekda itu benar-benar memperhatikan bagaimana pengaturan dan penataan ruang yang baik agar tetap berkelanjutan, tetap aman, bisa mencegah bencana, misalnya bencana banjir, longsor, dan lain-lain. Jadi itu mungkin harus dipahami masyarakat, kadang-kadang kesulitan untuk melaksanakan perubahan penggunaan tanah karena ternyata memang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di kota Parepare. Demikian, Mbak. Baik, tentunya, jika ada beberapa masyarakat Kota Parepare, Pak, yang mungkin ingin membeli tanah, di suatu daerah mungkin atau di suatu lokasi. Nah, hal-hal apa yang tentunya harus dipersiapkan kira-kira, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan tips-tipsnya untuk masyarakat yang ingin membeli sebidang tanah atau lebih, hingga nantinya ingin menguruskan sertifikatnya supaya, dipermudah ya, Pak, ya, untuk mengurus sertifikatnya. Mungkin apa hal-hal yang tentunya harus diperhatikan untuk masyarakat yang ingin membeli sebidang tanah misalnya. Ya, untuk membeli sebidang tanah ada beberapa hal ya. Pertama, pastikan tanah itu dikuasai dengan baik oleh penjual. Apakah itu yang pasti harus ada tanda batas. Ya. Kemudian jangan beli eh, jangan beli sebelum sebelum datang langsung ke lokasi. Harus lihat datang langsung ke lokasi, tanda batasnya tertanam dengan baik, eh, komunikasi dengan tetangga-tetangga yang berbatasan bahwa memang tetangga mengakui bahwa itu tanah, misalnya tanah si penjual. Kemudian pastikan juga bahwa memang kemudian minta diperlihatkan sertifikat oleh penjual bahwa memang itu atas nama penjual, atau kalaupun tidak atas nama penjual, apakah ada surat kuasa menjual dari pemegang hak yang tertulis di sertifikat. Kemudian misalnya kita ingin membeli tanah kosong yang kita berencana membangun rumah, kita lihat lagi sertifikatnya, penggunaan tanahnya seperti apa, apakah itu pertanian atau non pertanian atau perumahan misalnya. Kalau itu ternyata masih pertanian, padahal kita ingin bangun rumah, kan berarti perlu kita di catatan perubahan penggunaan tanah. Nah, itu harus cek lagi. Boleh bertanya ke PUPR misalnya, Dinas PUPR setempat di Kota Parepare, atau
Setahu kami peta rencana tata ruang wilayah atau peta RT/RW itu bisa diakses di alamat Gistaru. Kalau saya nggak salah alamatnya gistaru.atrbpn.go.id. Itu nanti bisa dicek seperti apa arahan pola ruang dari peta RT/RW di Kota Parepare. Jadi jangan sampai arahan pola ruangnya misalnya resapan air, terus Ya. kita beli untuk niat membangun rumah misalnya atau perumahan. Nah itu memang nanti akan sangat kesulitan. Jadi lebih baik dipastikan dulu rencana tata ruangnya. Kemudian dicek juga di kantor pertanahan apakah memang cocok itu misalnya atau bisa juga minta bantuan ke PPAT misalnya untuk melakukan pengecekan bahwa apakah memang data-data di sertifikat sesuai dengan data-data atau sesuai dengan dokumen pertanahan atau buku tanah di kantor pertanahan. Mungkin itu. Tapi jangan lupa cek fisik juga. Seperti kita kalau misalnya beli kendaraan kan tidak mungkin kita cuma lihat STNK-nya, kita harus lihat juga fisik kendaraannya dan tanah juga kita harus cek batas-batasnya, kita cek tetangganya. Jangan sampai tetangganya bilang ini batasnya bukan di sini tapi di sebelah sini. Nah itu kan bisa potensi untuk menjadi sengketa batas di kemudian hari. Demikian Hmm. Pak. Luar biasa, terima kasih berbagi penjelasannya Pak. Jadi ini sebagai informasi ya untuk masyarakat yang khususnya ingin hari ini mungkin berencana ingin membeli sebidang tanah atau beberapa lokasi tanah yang ingin dilakukan transaksi. Jadi ingat pesan-pesan dari Bapak Kakan ya, yaitu adalah langsung datang cek lokasi dulu, mengetahui segala tanda-tanda batas dan lain-lainnya. Nah, tentunya untuk di akhir program talkshow kita di pagi hari ini Pak, mungkin di akhir ini boleh memberikan apa ya, memberikan eee, pesan-pesan nih Pak kepada masyarakat Kota Parepare, bagaimana tentunya harus, apa ya, bergerak untuk mengurus sertifikat tanahnya. Karena memang di, saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang tidak ini Pak ya, sudah tahu, tanahnya belum tersertifikat, tapi tidak ada pergerakan untuk ingin mengurusnya ke kantor pertanahan. Jadi mungkin boleh di akhir talkshow kita hari ini memberikan, informasinya kepada masyarakat tentunya. Iya, terima kasih. Saya memang ingin mengajak seluruh masyarakat yang belum punya sertifikat segera mendaftar, baik nanti langsung datang ke kantor pertanahan Kota Parepare atau lewat Bapak Ibu Lurah. Jadi Ya. manfaatnya kalau sudah sertifikat itu memang minimal tidak terjadi atau kita mengurangi ruang gerak mafia tanah misalnya. Karena kan mafia tanah ini selama ini kalau kita dengar berita di Jakarta atau di Jawa itu banyak banyak bergerak itu untuk tanah-tanah dalam tanda kutip seakan-akan yang tidak bertuan atau tanah-tanah kosong. Ya. Mereka akan membuat surat penguasaan palsu, kemudian mungkin surat keterangan dari lurah yang palsu, datang ke kantor membuat sertifikat. Nah itu jangan sampai masyarakat merasa tanahnya selama ini aman-aman saja, tapi ternyata diam-diam misalnya ada mafia tanah yang mensertifikatkan. Jadi untuk melindungi juga, jadi kalau kita sudah sertifikat duluan kan tidak mungkin ada sertifikat. Jadi ke Iya. depan ini tidak akan ada sertifikat tumpang tindih. Kalau selama ini banyak ditemukan kasus tumpang tindih itu kan karena dulu memang sistemnya belum peta tunggal, belum jadi satu peta-peta yang ada, masih manual, masih tersebar. Sekarang petanya sudah peta tunggal, sudah jadi satu. Jadi walaupun sekarang masih masih ada sedikit tumpang tindih sebagian itu yang sedang kami rapikan, tapi minimal ketika kita sudah buat sertifikat, tidak akan ada lagi pihak lain yang membuat sertifikat di lokasi yang sama. Jadi itu sebenarnya pengaman juga. Walaupun memang nanti ada kewajiban karena Kota Parepare belum membebaskan BPHTB, pasti akan ada kewajiban pajak berupa BPHTB. Tapi itu kan kalau lewat PTSL tidak langsung dibayar, tapi nanti kami catat di sertifikat bahwa akan ada BPHTB yang terhutang, yang nanti bisa dibayar kemudian ketika misalnya kalau mau dijual, berarti ada BPHTB terhutang yang harus diselesaikan lebih dahulu. Tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kami coba menghadap ke Pak Wali Kota dan Pak Sekda misalnya, siapa tahu ada kebijakan untuk melakukan penurunan nilai BPHTB atau mungkin penghapusan. Karena sebenarnya memang Pak Presiden dan juga Pak Menteri dari dulu, baik sejak Pak Menteri Pak Sofyan Jalil maupun Pak Hadi Cahyanto selalu berusaha, selalu ingin untuk bagaimana biar masyarakat lebih ringan dan lebih apa ya, biar masyarakat lebih tergerak lagi untuk mensertifikatkan tanahnya. Karena selama ini beberapa masyarakat di tempat lain juga mungkin ragu-ragu karena itu tadi takut terbebani
BPHTB. Dan mudah-mudahan kita bisa di Kota Parepare bisa membebaskan atau meringankan BPHTB itu. Tapi di satu sisi itu tadi, kalau itu tidak wajib langsung dibayar, tapi kami catat nanti wajib dibayarnya ketika ada peralihan lagi baru nanti dibayar. Jadi kami sangat berharap memang untuk disertifikatkan, karena itu nanti akan memudahkan buat semuanya, buat Bapak Wali Kota juga, buat Bapak Ibu Kepala Dinas nanti dalam merencanakan pembangunan, buat investor juga ketika investor mau masuk ke Kota Parepare lebih jelas ini tanah milik siapa, tanda bukti haknya seperti apa, sertifikat hak milik atau sertifikat HGB, kemudian penggunaan tanahnya seperti apa, itu akan memudahkan semuanya. Dan itu akan lebih nanti ketika dalam melaksanakan pemerintah daerah, pemerintah kota dalam melaksanakan review tata ruang pun lebih enak. Misalnya tanahnya lebih pas untuk misalnya lebih pas untuk perumahan, ya nanti kan bisa direview lagi apakah. Yang penting tentu saja memperhatikan daya dukung dan daya tampung di lokasi yang bersangkutan. Demikian Mbak, pentingnya sertifikat tanah. Ketika di akhir talk show kita di hari ini, karena memang Tanya Kakan ini selang 2 minggu ya Pak ya. Sebagai penutup mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Parepare, Pak? Ya, saya minta masyarakat mungkin selama ini yang banyak terkendala di pelayanan, sampaikan saja ke pengaduan, atau mungkin kalau benar-benar sudah terlalu lama, saya tidak menutup pintu, nanti yang pengen bertemu silakan. Kadang-kadang ada yang merasa kurang puas misalnya ya dengan jawaban petugas loket. Kalau saya ada di kantor, silakan ditemui, tapi mudah-mudahan ke depan akan, karena sudah menjadi target kami, komitmen kami dengan Pak Salam dan rekan-rekan pejabat pengawas yang lain, tentu saja kita akan berusaha untuk bagaimana pelayanan itu lebih transparan, lebih jelas, lebih lebih jelas berapa biayanya, berapa jangka waktu pelayanannya, dan kalau ada kendala lebih cepat tersampaikan agar bisa lebih cepat diselesaikan atau dimediasi misalnya kalau itu ternyata sengketa kepemilikan. Demikian Mbak Wida. Baik, tentunya terima kasih banyak Bang, tentunya atas meluangkan waktunya di hari ini di edisi Tanya Kakan tanggal 10 Januari 2024. Tentunya terima kasih kembali atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan Anda lagi semuanya dan terjawabkan segala sesuatu mengenai permasalahan dalam bidang pertanahan untuk Anda. Semoga Pak Kakan tentunya diberikan kesehatan selalu hingga kita bisa mengadakan kembali lagi Tanya Kakan di edisi 2 pekan ke depannya lagi. Dan terima kasih pula para audiens, para pendengar Radio Peduli dan para pemirsa TV Peduli yang tentunya sudah bisa bergabung di program edisi Tanya Kakan di hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu agar bisa berjumpa kembali lagi di edisi Tanya Kakan berikutnya. Dan tentunya saya mewakili Pak Kakan dan seluruh anggota Zoom meeting kita yang ada, tentunya memohon maaf apabila ada beberapa patah kata yang tidak berkenan di hati para pendengar. Tentunya kami akhiri talk show ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dalam panorama nomor 3. 96,9 FM. Peduli. Salam tetap informasi cerdas dan sehat.